Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita coba di hari keempat ya. Kita belajar Artin, metode Arab dan Latin. Atau saya sering bilang ini metode 3 in 1, 3 jadi satu. Jadi kita belajar, bisa orang yang sudah kenal huruf hijaiyah, baca Qurannya pakai huruf Arab, tulisan Arab. Orang yang mualaf atau ya katakanlah Islam sih Islam tapi baru belajar sekarang, baru sadar sekarang belajar. Oke, bisa belajarnya pakai apa? Ya pakai tulisan Latin. Yang penting bisa baca bunyinya sama gitu. Enggak juga, bisa juga nanti belajarnya pakai apa? Belajarnya pakai hafalan. Dan janji saya hari ini belajar langsung bisa baca. Iya, syaratnya asal bisa bisa huruf hijaiyah. Nggak bisa juga hafalan. Nah, bisa baca Quran dan bisa terjemahnya, ngerti isinya lah gitu ya. Walaupun tafsirnya nanti pelajaran lain. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul pakai qaf ya. Kalau jangan pakai kap. Kalau pakai kap itu makanlah. Qul. Masa katakan qul pakai qaf ya. Kalau makanlah dia Allah, jangan ya. Qul pakai qaf. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya ini ya pendek sekali intinya ya. Suratnya pendek, dibaca pendek. Dan ini menurut beberapa hadis ini sama baca satu Al-Ikhlas sama seperti sepertiga Quran. Jadi baca Al-Ikhlas 3 kali sama berarti satu tamatan Quran. Padilahnya ya, keutamaannya. Masya Allah. Karena surat ini mengandung aspek segalanya. Karena ini tentang tauhid. Jadi dalam Islam itu tauhid yang utama. Mau belajar, mau ngaji, mau ibadah apapun, kalau tanpa tauhid batal semuanya. Maksudnya kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita apalah berbuat kebaikan. Tapi kita tidak meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, Allah itu tempat bergantung dan segalanya. Oh, sudah. Berarti amalan kita batal. Nah ini penting yang utama ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Tuh huwallah. Bayangkan ada W-nya di sini. Nanti kita belajar pakai Latin ya. Qul huwallahu. Nah nanti kita bahas ya bagaimana perbedaannya. Qul huwallahu ahad. Huwallah. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Jangan. Banyak orang yang baca Allahu somad. Lain artinya. Di sini lil ma'rifah. Ada alif lamnya. Walaupun alif lam ini nggak dibaca, tapi ada pengaruhnya. Makanya bacanya Allahus somad. Allahus somad. Lam yalid. Walam yulad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini 3 in 1 ya. 3 dapat ya, 3 in 1. Pokoknya dapat segalanya. Nah, ini sekali lagi ya pakai tulisan Arab ya. Bagi yang sudah belajar Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 tapi belum mantap Al-Ikhlasnya, yuk kita mantapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kauku qul kaf wadomahku qul huwallah. Ini lafaz Allahnya tebal, tafhim. Kenapa lafaz Allahnya tebal? Karena sebelum lafaz Allah baris atas. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakun jadi yakul masuk ke sini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul
huwa. Masuk ke sini. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pak Hari saya nggak ngerti pakai Arab mah nggak ngerti. Oke ya pakai Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat yang merahnya ya. Qul tuh. Qul. Oke. Kita lengkapi Latinnya pakai ini ya. Pakai tulisan saya nih. Qul ya. Kita bedakan yang warna hijau ya. Nah, ini karya saya. Baca berdasarkan bunyi ya. Nih. Qul. Qul ya, qul. 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 Nah ini makanya benar orang siapa Ratna yang mualaf itu yang dari Bali. Pari saya trauma pakai Latin. Saya nggak mau lagi pakai Latin. Gara-gara pakai Latin, sholat saya salah, bacaan saya salah. Benar, saya sependapat Ratna dengan kamu. Tapi kalau baca Latin pakai guru, insya Allah mudah-mudahan tidak salah ya. Mudah-mudahan tidak salah, gitu. Tuh ya. Karena apa? Lihat kalau Latin, Qul huwalahu, huwalahu ya. Nah ini yang salah. Ini itu ya. H gede, H kecil sama H besar sama. Kita bedakan, tuh ya, kita bedakan. Jadi kalau H besar itu tulisannya tuh ya, H gede. Mana? Tuh. H ini H kecil. Kita tulisnya pakai H gede. Hu, qul, huwaw. 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 Pindahin ke bawah kali ya nulisnya ya. Di sini nih. Ke sini aja dulu ya. Nanti kita ke ini lagi. Biar medianya banyak ya. Nanti kan satu ayat kita lihat ya. Nih. Kesalahan Quran ini apa? Enggak salah sekali lagi ya, jangan salah ya. Ini Quran berdasarkan IED, ejaan yang disempurnakan. Kalau itu ya kalau nggak salah saya dulu sekolah di SMA. Gitu. Tapi banyak yang salah gara-gara ini. Karena coba salah kalau baca orang Qul huwalahu tuh. Emang tulisannya Qul huwalahu, emang kenapa? Emang begitu tulisannya. Padahal ini Qul huwaw tuh, huwaw. Jadi ada W dulu, bayangkan, tapi W-nya kecil. Tuh, Qul huwaw. L-nya benar tetap Qul huwallahu. Ininya lap ya, di atas A ada garis berarti panjang. Tapi ini bukan A, ini O. Jadi saya lebih suka gitu. Yang panjang double O tuh, double A double O. Nah, ini coba Qul huwallahu. Hu-nya Qul huwallahu. Gede juga kan? Tuh, Qul huwallahu. Oh, gede ya. Qul huwallahu. Nanti tolong ini ditulis ulang ya di ini di bukunya. Males Pak Hari, ya udah lihat aja tulisannya ini berulang-ulang rekamannya ya pengajian kita ini. Qul huwallahu. Tuh, Qul huwallahu. Tuh, sama ya sekarang ya. Cuman bedanya kalau ini saya menulis berdasarkan bunyi. Ya. Qul pakai ki bukan pakai kap. Kalau pakai ka makanlah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallah, dia Allah. Qul huwallah. Qul, bener kan saya janji nggak salah. Belajar sama saya hari ini langsung bisa. Asal bisa baca Latin. Kalau nggak bisa Latin, dengerin, hafalin, ya dihafalkan. Qul huwallahu. Tuh, bener kan sama. Qul huwallah. Ini ada W-nya ya seakan-akan. Qul huwallahu ahad. Ahad mah nggak usah dirubah ya. Tuh rupanya kalau dia apa ya? Kalau dia ini di sini mouse-nya nih. Nih ya. Rupanya tuh kalau H gede dia tulisnya H biasa aja. Kalau H kecil pakai titik doang tuh. Sekarang digedein kan gini. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Tuh, bisa ya? Qul huwallahu
huwaw, ada W-nya seakan-akan ya. Tapi W-nya jangan apa ya? Jangan di W-nya nempel. Kul wow, jangan. Sekadar lewat aja kul huwallah. Kul huwallahu ahad. Tuh, ahad hanya kecil ya. Enggak usah ditulis ya. Enggak ada perubahan lah karena kecil ini udah bener lah. Ahad. Ahad. Tapi ode-nya bisa juga ya. Ini kurangnya di sini. Kurangnya ahadnya di sini. Ini ya, ahad ini hak kecil ya, bedakan hak gede sama hak kecil. Ahad D-nya double tuh, qalqalah berarti kul huwallahu ahad. Ya, paham kan apa yang saya tulis ini? Qul huwallah ini ke bawah ya, qul huwallahu ahad. Bisa kan? Langsung belajar, langsung pinter kan toh? Bener kan? Tuh yang saya bisa sampaikan. Qul huwallahu ahad. Ini Allahu. Allah tuh. Gimana mau bener? Tulisan menurut ini Allahus kan? Allahus samad lagi. Ini salah. Berdasarkan bunyi ya. Karena saya ngajarkan berdasarkan bunyi ya, jangan salah ya. Gitu. Jadi apa yang sudah ditulis yang warna merah enggak salah. Cuman bagi pemula bingung. Nah, saya robah berdasarkan bunyi ya. Tuh. Allahu. Hanya pakai gede aja ya. Karena Allah. Seakan-akan W-nya tuh. Allah. Hanya gede ya. Allahus. Tuh. Allahus. S-nya dapat dari mana? Dari sebelahnya ya. Ini cuma Allahu doang. Allahu tuh. Allahu. Nah, makanya kalau ibu dan bapak rajin, tolong ditulis lagi pakai Latin. Urutannya kan bisa ya, urutan 1, urutan 2-nya ya. Allahu. S-nya dapat dari sebelahnya ya. Allahus. Tuh, Allahus. Qul huwallahu ahad Allahus. Ini. Allahus ya. Oh iya, salah nulis ini. Kalau Allahu pasti bacanya Allahu ya. Tuh, seakan-akan ada L-nya, seakan-akan ya. Allah, la-nya ini bukan A. Ini kalau orang seberang, orang macik, la-nya jadi O, ro-nya jadi ra ya. Ini lo, Allah. Tapi jangan Allahu ya. Nanti orang Sunda juga ya Allah, Masya Allah. Jangan, Masya Allah. Ada seakan-akan ada W-nya. Allahu. Hanya hadada. Tuh, Allahu. Ini segini Allahu. S-nya dapat dari mana? Dari shod ini. Tuh, shod itu S titik. Kalau saya lebih suka ini nulisnya gini, SH. Allahus shod. Allahus ini yang belah sininya. Ini ya, tuh. Lihat kalau nggak percaya. Orang akan baca samad ya, Allahus. Padahal di sini SHO. Allahu tuh, Allahus somad. Allahus somad. Somad kalau dihentikan ada double D. Tuh, Allahus somad gitu. Double D lah ya. Allahus somad. Benar kan? Saya tidak bohong. Belajar langsung bisa walaupun mu'allab ya. Allahus somad. Itu Allahus somad. Tapi enggak, ini tulisannya enggak ini ya. Bisa baca mungkin ya tadi ya. Allahus somad. Gitu. Allahus somad. Atau nanti diulang lagi ya nulisnya ya. Pakai tulisan yang warna merah lagi apa? Merahnya kan beda ya berarti ya. Pakai merah lagi aja deh. Allahus somad. Terus ini lam tuh. Lam enggak ada yang ngerubah ini mah ya. Enggak usah dirubah. Lam yalid. Bener, lam yalid. Cuman D-nya aja double. Lam yalid karena ada E-nya. Lam yalid walam yulad. Ini juga tidak ada rubah. Cuman saya lebih suka nulis begini itu. Saya sukanya begini. Di bawahnya nih. Walam tuh, saya lebih sukanya gitu. Itu kan kalau itu di atas U-nya ada titik, ada garis, berarti dia panjang. Bisa juga. Tapi saya suka lebih gitu.
lebih memudahkan karena saya berdasarkan bunyi. Jadi yang pemula belajar nggak bingung lagi, nggak usah mikir lagi. Jadi benar kan? Lihat baca langsung baca gitu. Ya, tuh. Nah, ini ya. Lam yalid walam yulad. Double D ya. Ini juga di sini bisa juga nih. Di sini nggak sama aja sebetulnya. Cuman kalau mau di sini aja. Ininya lam. Lam yalid tuh. Lam yalid double D. Lam yalid walam yulad. Masa sih lihat tulisan latihannya nggak bisa juga di. Nah ini banyak yang bertanya, Pak Ari ngaji pakai latihan boleh? Nggak boleh, pasti salah. Kalau tidak ada gurunya. Kalau pakai gurunya insya Allah ya. Sama seperti ya Rasulullah memang belajar pakai apa? Nulis pakai tulisan? Nggak bisa nulis. Pakai bacaan? Nggak bisa baca. Terus dari mana? Dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril membunyikan ikro kan gitu. Suruh baca. Mana Bikori, aku tidak bisa baca gitu kan. Nah, sama malaikat Jibril diajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi memang beliau jenius ya, lain dengan kita. Hari ini belajar, besok lupa. Tapi ini gambaran untuk kita bahwa dengan apapun yang kita temui, yang penting hasilnya sama. Yang penting bunyinya sama ya. Lam yalid wa lam yulad. Nih, kemudian ini walam yakul. Ya, nah ini kenapa jadi yakul? Ini nun ketemu lam. Ini namanya idgham bila gunnah. Ya, nih makanya kalau latihannya yang ini latihannya udah bagus sih. Di satu segi udah bagus nih, udah dibantu walam yakul. Banyak ada tetap walam yakun. Nah itu yang baca latihan nggak bisa. Walam yakul ya benar ya ini. Walam walam iaya kauku n yakun N-nya melebur masuk ke lam ya. Walam yakul ini N ini masuk ke lam. Walam yakul lahu, hu-nya panjang. Nah, ini yang saya katakan, saya lebih suka nulisnya di sini. Tuh, walam yakul lahu, ha-nya ada ha gede. Langsung aja ha gede tuh. Lahu, u-nya double. Ini masih qasirah ya. Walam yakul lahu, walamnya sama kan, enggak dirubah kan? Walam yakun jadi yakul karena diidghamkan. Walam yakul lahu kufuwan. Tuh, kufuwan. Walam yakul lahu kufuwan. Tetap ya enggak ada yang berubah ya, kufuwan tuh, benar. Ini wan, idhar ya, kufuwan apa adanya. Kufuwan ahad, ini pun saya lebih suka nulisnya begini. Ahad. Ahadnya hak kecil bener. Ahad tapi double D, berarti qalqalah. Tuh, bisa kan? Nggak bisa juga keterlaluan. Pak Ari saya belum hafal, tulis. Mau pakai apa? Pakai Arabnya boleh, pakai Latinnya boleh. Yang penting bunyinya sama. Gitu ya. Coba dari awal lagi ya. Kita tulis ulang. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Qul tuh. Qul. Oh, bukan kulo. Qul. Huwallahu. Nah, ini kita rubah. Qul huwallahu. Di mana? Di sini aja ya. Di sini biar enggak numpuk. Oh, tadi ini. Di sini. Ya, ini tuh, coba kalau kita pakai yang merah pasti salah. Qul huwallahu. Ini hanya diganti H gede langsung ya. Ini H gede. Hu wow, ada W-nya ya. Wow tuh. Qul wow. Ganti O. Qul huwallahu hanya gede. Qul huwallahu tuh. Qul huwallahu. Bisa ya? Di sini tuh. Qul huwallahu. Ya. Qul huwallahu. Gampang kan? Belajar sama saya langsung pinter. Bener, saya nggak bohong ya. Qul huwallahu. Ahadnya sama aja. Cuman ini kalau saya suka karena ini qalqalah. Double D ya. Nih. Di sini double D. Ahad tuh. D-nya 2. Ahad. Bisa kan? Nggak bohong kan saya?
Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahnya tetap ya. Cuman ini tadi kalau pemula yang benar-benar pemula bacanya Allahus samad. Allahus samad. Aduh, gimana salah ya. Ini kalau nggak ngerti kaidah gitu ya. Kalau ngerti kaidah ini S-nya SHO. Ada sin ada titik berarti dia SH. Saya juga terus terang, saya sangat paling bodoh, paling nggak ngerti pakai Latin. Saya dari dulu pakai Latin nggak bisa. Nah, mau bisa pakai Latin boleh, tapi berdasarkan bunyi. Ini berdasarkan bunyi ya. Di au Allah. Allahu hanya gede itu. Allahu. Allahu. Kenapa ada S-nya? SHO. Karena shod yang sebelah yang punya. Yang ini ya. Shod yang ini nih. Allahus. Gitu. Kenapa ditulis di sini biar pemula nggak susah. Nggak susah baca. Allahus. Ini SHO. SH. Allahus. Shod. Sholat. Basok. Sholat. Allahus. Tuh. Allahus. Kemudian di sini samad. Nah, samadnya salah. Ya nggak numpuk-numpuk ya. Ini ya. Allahus samad. SH-nya milik sini ya. Allahu, mudah-mudahan nggak pusing. Allahu yang ini. Allahu diganti yang ini ya. Allahus sampai SH. Allahus. Kenapa saya jangka-jangka, saya kasih jarak supaya bisa mengerti ya. Allahus. Di sininya samad. Samadnya salah ini ya. Ganti Allahu SHO. Somad. Samad bukan samad ya. Allahus somad. Tapi double D karena qalqalah. Allahus somad. Allahus somad. Ya. Sama kan berarti Allahus somad. Ininya ahadnya ini kita pindahin ya. Ahad ini biar enggak pusing. Oh, semuanya. Semuanya kehapus kumaha ya. Nah, ini. Di sini Allahu ahadnya di sini ya. A H kecil ahad double D. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Di sini Allahu belah sinian ya. Ini Allah. Allahnya seakan-akan ada W-nya. Seakan-akan ya. Allahu. H gede. Allahu. Hu. Kenapa dapat ada S-nya? Ada SH dari sebelahnya ya. Allahus. Nah, dapat H. Allahus. Tuh. Allahus di sini ya. Ini punya ini ya. Biar enggak ini tuh. Allahus. Samadnya nih, samadnya di mana nulisnya? Samadnya di sini. Jangan samad ya. Aduh, gimana baca Quran? Bener Ratna bilang ya. Saya ini juga termotivasi dari seorang mu'alaf. Yang kamu bagus ya memberikan. Nanti tolong kamu kasih masukan lagi. Karena saya tidak pernah jadi mu'alaf dan tidak pernah belajar dari pakai Latin. Jadi tolong Pak Ari harusnya kasih penjelasan gini-gini. Kamu nggak usah sungkan, berikan masukan ya. Kita buat nyelamatin orang-orang yang mu'alaf. Banyak yang telepon sama saya. Pak Ari, saya mu'alaf 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun udah masuk Islam, tapi nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, gimana? Nah ini, mudah-mudahan sangat bisa membantu ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Nah, makanya ibu dan bapak yang punya pengalaman, tolong kasih masukan saya. Samadnya di sini ya. Biar nggak tumpuk-tumpuk. Ini somad yang begini ya. Allahus somad. A-nya kurang. Allahus somad. Allahus somad. Allahus somad. Tuh ya. Allahus somad. Qul huwallahu ahad. Nggak ada yang panjang. Kenapa tiba-tiba qul huwallahu ahad? Kenapa kan ada yang panjang ya? Nggak ada yang panjang. Qul huwallah, la panjang karena O-nya double. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Nggak ada yang panjang. Jangan
Allahus samad. Allah. Allah. Oh, ini lahnya kurang. Lahnya panjang nih di sini. Allah, bukan Allahu. Lahnya panjang ya. Nih. Allah. 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 Allahu. Ini hadada ya. Allahus. Allahu. Allahus. Dapat S-nya dari mana? Dari sebelahnya ya. Nyamber. Ingat, kalau ketemu sukun nyamber, kalau ketemu tashdid nyamber dan double. Maksudnya nyamber dan double ini kan jadi double SH. Tuh Allahus ya. Allahus. Yang panjang-panjang nih ada patah berdiri kan. Allahus. Allahus. Nah di sini ya. Allahus. Biar nggak gabung yang sebelahnya. Allahus somad. Ini Allahus somad. Somadnya di mana ya? Somad. Di sini aja nulisnya. Nah, di sini Allahus somad. Biasa aja sih ya nulisnya. Allahus somad. SH. Di sini nulisnya pakai S biasa, samad. So ya, berdasarkan bunyi nih ya. Somad. Jadi nggak ada yang panjang. Cuman D-nya double karena kol-kolah. Jadi kalau ibu dan bapak baru belajar kol-kolahnya bagus, alhamdulillah. Banyak di negeri ini udah pakai sorban, udah jadi imam masjid, pengurus masjid. Dia bacanya Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Salah. Karena itu ada dalamnya kol-kolah. Ya, kol-kolah kubro lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Ini kol-kolah yang merah-merah. Kol-kolah itu apa? Ada pantulan-pantulan 5 huruf ya. Baju di toko bajim dal tokop. Baju bajim dal tokop. Bingung Pak? Ya udah enggak usah dipikirin dulu ya. Nah, pokoknya mau kol-kolah gitu. Tuh Allahus samad. Ya. Qul. Enggak ada yang panjang. Pak Hadi nyentak biar kena ya. Belajarnya jangan menyek, jangan apa ya? Jangan lembek. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Allah nih Bu Erna, mudah-mudahan bisa bantu ya. Lafaz Allahnya kan Bu Erna susah nih. Allahus. Allah. Allahnya panjang nih. Allahus samad. Enggak ada yang panjang. Lam yalidnya di sini. Kehapus kan nih? Lam yalid. Enggak ya. Lam yalid sih sama aja ya. Enggak dirubah. Cuman D-nya double doang. Lam yalid. Gitu aja deh ya. Di sini. Lam yalid tetap lam. Jadi kalau ada huruf mati itu jadi gitu. Kalau ada huruf mati L jadi L. Kalau ada huruf mati kaf jadi ak. Kalau ada huruf mati F jadi F gitu. Lam. Sama sih seperti konsonan vokal ya. B, kan ab. Kalau huruf mati itu gitu. T jadi at. Sa jadi as gitu. Lam yalid. Tapi D-nya double nih ya. Ingat-ingat D-nya double karena kol-kolah. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakul. Nggak dirubah ini. Walam yakul tetap ya. Kenapa jadi yakul L? Karena N-nya ketemu L. Idgham bila guna, dileburkan idgham itu. Walam yakul lahu. Kufuannya enggak dirubah. Kufuan ahad. Bisa kan? Tolong kasih masukan ya. Kurangnya di mana? Terutama untuk para mualaf. Pak Ari saya kurang berkenan, kurang kena di sini. Tolong kasih masukan. Karena saya baru belajar. Jadi kalau mualaf sudah belajar pakai Latin udah bertahun-tahun, saya baru belajar. Saya nggak bisa jujur pakai Latin. Saya lebih suka pakai Arabnya. Tapi kita lagi dalam rangka menyelamatkan saudara-saudara kita yang mualaf nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat jadinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Pakai yang merah ya kalau ini ya. Ini pakai yang hijau. Yang merahnya karena sama, nggak dirubah. Cuman tambahin D aja. Lam yalid.
pakai yang hijau lagi. Hijau ya ini bener. Walam yu panjang tuh. Matobi yulad. Ini panjangnya U-nya sama, U-nya tapi di atasnya ada garis panjang, sama aja, terserah mau yang mana. Paling saya nyaman yang merah boleh. Saya lebih enak yang hijau boleh, mana aja. Yang penting bunyinya benar, baca Qur'annya nggak susah. Ya, walam yulad, walam ini nggak dirubah. Walam yakun jadi L, yakul idgom. Nah, nun mati ketemu lam nyamber dan double L. Walam yakul lahu ini sama aja, mau yang pakai merah boleh, yang atas. Yang penting ngerti setiap ada garis di atas vokal tuh A, I, U, E, O ya. Tapi Arab itu hanya dipakai 3, A, I, dan U. A, I, U, A, alif, A, I, U. Nah, I, ini U ya, U tuh domah. U, walam yakul lahu kufuan, tetap kufuan ahad. Bisa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa enggak? Bener gak yang saya katakan? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nih ya, bisa kan? Ini efek-efeknya ya. Oh, kasih garis dulu ya. Nih. Jadi yang dipakai latihannya pertama ini. Qul nomor 1 ya. Qul ke sini. Huwallahu kedua. Qul huwallahu ketiga, ahad. Keempat, Allahus somad. Sini kepake gak apa-apa. Tinggal tambah D doang. Lam yalid tambahin D. Walam yulad. Yang atas juga boleh. Tapi yang bawah bedanya cuma di sininya aja panjang. Walam yulad double U. Ini U-nya 1 tapi di atas U-nya ada garisnya. Tapi sama dua-duanya panjang. Ini kepakein lagi. Walam yakun jadi L. Kenapa jadi idgham? Nun mati ketemu lam. Walam yakul lahunya yang ini. Atas juga boleh karena di atas U-nya ada garis berarti panjang. Tapi saya lebih suka double gini. Walam yakul lahu. Kufuannya masih kepake. Kufuan ahad ke sini. Tuh, bisa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi jangan D-nya jangan banyak-banyak juga. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan gitu juga ya. Pertengahan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pakai bahasa Arab udah, pakai Latin udah. Kita tahu artinya ya. Harus tahu nih apa yang kita baca. Ini asbabun nuzulnya ada dari sahabat orang-orang kafir marah sama Rasulullah ya. Datang. Hei Muhammad, apa yang kau inginkan? Harta kuberikan. Wanita kuberikan. Kamu mau nikah sama siapa? Atau kamu gila, diobatin. Mau? Kata Nabi, saya bukan suka, saya tidak butuh harta. Saya bukan orang gila. Saya juga tidak butuh wanita. Tapi Allah, inilah keyakinan yang saya miliki ya, seperti ini. Terus datang lagi orang Quraisy, perwakilannya. Tak bilang sama Muhammad, sebetulnya Tuhannya itu bentuk emas apa? Dijawab lagi, Rob, Tuhanku, Robbi itu bukan dalam bentuk kita, tidak berbentuk seperti dalam patung, dalam emas, enggak, tidak berbentuk. Lam yalid walamnya ini ya.
Dan ini tentang keikhlasan yang tadi tentang kenapa disebut al-ikhlas, kan tidak ada kata ikhlas karena memang di sini berdasarkan belajar tentang akidah, keyakinan ya, harus benar. Itu. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah, qul. Kalau pakai kul, makanlah. Hati-hati ya. Jangan pakai kap, jangan pakai ka, tapi pakai ko, ki. Qul, qul, katakanlah Muhammad. Karena memang ini Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa dia, Allah. Dialah Allah, ahad, yang Maha Esa. Katakanlah bahwa dia yang Maha Esa ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Itu ya. Suruh kita ini tentang pernyataan diri, keyakinan ya. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwa dia, Allah. Dialah Allah ahad, Maha Esa. Ini tentang keyakinan kita. Kalau ini tidak kita meyakini ada ilah lagi, ada Allah yang lain selain Allah, ada Rabb yang lain, ada Tuhan yang lain, berarti batal amal sebagus, sehebat, sebanyak apapun, tak ada artinya. Karena ini tentang keyakinan, tentang esensi tauhid dalam Islam seperti ini. Allah itu siapa? Allah itu Maha Esa. Allah itu satu, tidak ada bandingan, tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak punya kakek, tidak punya nenek, apalagi ya. Pokoknya Allah sendiri satu, ya. Nah ini Allahus Samad, Allah As-Samad, tempat meminta, tempat bergantung segala sesuatu. Kita tidak bisa bergantung kepada ini, hanya kepada Allah. Allahus Samad. Jadi kalau kita meyakini ada ilah lagi, ada kekuatan yang lain, berarti musyrik, ya. Musyrik, hati-hati. Oh gara-gara keris, oh gara-gara ini, nah hati-hati. Hanya Allah tempat kita meminta. Tapi bukan berarti kalau kita sakit tidak boleh ke dokter, harus. Tapi bahasa kita jangan salah. Ari, kenapa? Kamu kan kemarin sakit, kok sekarang sembuh? Iya, sama dokter Ahmad. Nah, udah musyrik. Iya, alhamdulillah Allah sudah menyembuhkan. Saya alhamdulillah wasilahnya berobat kepada dokter Ahmad. Jadi pelantara. Sama sepertinya lapar, ya harus makan. Minum, ya harus haus. Tapi bukan berarti makan dan minum. Makan itu yang mengenyangkan adalah nasi. Tapi itu wasilah. Hakikatnya adalah semuanya Allah. Buktinya orang yang berobat, dokter aja juga meninggal, ya meninggal aja. Karena dokter juga manusia ya. Semua itu adalah wasilah, pelantara ya. Allahus Samad. Allah As-Samad, tempat meminta segala sesuatu. Allah itu siapa lagi? Lam yalid. Allah itu tidak beranak. Tidak beranak berarti tidak seperti ibu kita. Ibu kita punya anak kita. Nenek kita punya anak kita. Tidak, karena Allah bukan perempuan. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan tidak pula diperanakan seperti Nabi Isa. Keyakinan orang-orang Nasrani ya, bahwa Allah itu bapaknya itu di surga. Ibunya Maryam, anaknya Isa. Nabi Isa di kita sama aja semua, sama dalam artian sama-sama manusia dan sama Rasul, Nabi dan Rasul ya, bukan tidak lebih lagi, tidak ada kelebihan. Memang Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, orang buta bisa melihat, banyak ya, penyakit kusta bisa sembuh gitu. Mukjizatnya memang banyak, hebat gitu ya. Tapi tetap aja dia adalah Rasulullah, manusia biasa ya, nabi, bukan nabi dan rasul, bukan Tuhan, bukan ilah. Lam yalid, Allah itu tidak beranak. Walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Nah ini keyakinan Nasrani bahwa Allah punya anak Isa dan punya istri Maryam. Yahudi juga sama, punya keyakinan bahwa Allah punya anak Uzair. Dalam Islam Allah itu Allah lah Allah. Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu, walam dan tidak, ini kata negatif. Wadan, lam tidak yakun, tidak ada. Lahu baginya, bagi Allah, kufuan, kesetaraan. Ahad, dengan sesuatu apapun. Maksudnya tidak ada yang sama, tidak ada yang bisa menyamai. Jadi kalau ada Isa itu dianggap anaknya Allah, berarti sama dong dengan kita manusia. Manusia kan sama. Dan kalau ada anak, ada ibu, ada apa, berarti Allah itu berarti asalnya tidak ada. Allah terhindar dari semua itu. Wallahu a'lam ya. Pokoknya Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada baginya
kesetaraan dengan sesuatu apapun. Kalau Allah punya anak berarti sama dengan manusia, ya. Kita berlogika. Bangku, siapa yang bikin bangku? Misalnya si Ujang. Berarti bangku sama si Ujang sama? Beda kan? Mana ada bangku sama si Ujang sama? Beda. Bangku yang diciptakan. Sama seperti kita dengan Allah, beda karena Allah yang menciptakan. Itu Pahri punya anak, Jica sama manusia. Pahri sama laki-laki. Kan itu bukan saya yang menciptakannya, Allah kan? Jangan salah. Kita itu hanya wasilah. Kita ketemu istri kita, kemudian istri kita hamil, melahirkan anak. Kita bukan yang membuat. Buktinya apa? Kadang-kadang kita pengennya anak laki-laki, keluarnya perempuan. Gitu kan? Kita pengen anak perempuan, keluarnya laki-laki. Karena kita bukan yang menciptakan, bukan yang membuat. Kita mah hanya sekedar wasilah. Kita suami ketemu istrinya, gitu. Terjadilah pembuahan. Jadilah anak. Tapi jangan salah, itu bukan hasil karya kita. Jadi jangan salah, itu saya yang membuat. Salah. Yang membuat adalah Allah, yang menciptakan di sini Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan janji saya benar. Hari ini lihat tulisan ini, langsung ikut belajar, langsung bisa baca, langsung ngerti artinya. Jadi kita sudah tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah huwallah. Huwa, dia Allah, Allah ahad, Maha Esa. Allah itu seperti apa? Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Allah itu tempat meminta segala sesuatu kepadanya. Allah itu bagaimana? Allah itu lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak. Walam yulad, dan juga tidak diperanakan. Berarti kalau lam yalid, tidak beranak, tidak seperti ibu kita. Ibu kita kan punya anak. Ya. Walam yulad dan seperti kita diperanakan. Kita ada karena adanya wasilah ayah dan bunda kita. Allah enggak seperti itu. Allah terjadi dengan sendirinya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam, dan tidak yakun, dan tidak ada lahu baginya, bagi Allah, kufuwan, kesetaraan, ahad, dengan sesuatu apapun. Tidak ada yang sama, tidak ada yang setara, tidak ada yang mirip, apalagi mirip sama pun tak ada. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba baca lagi ya, pakai Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba baca pakai Latinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Sod. Bukan sin ya, bukan S. Ini juga Sod, cuman ternyata lambang bunyi Sod itu S dikasih titik di bawah. Tapi kan bagi yang pemula bingung. Ini ganti pakai SH aja. Allahus Samad. Samad, jangan samad ya. Jangan Allahus Samad. Allah mah Allah. Allah mah itu punya bukan orang Islam. Allah. Kita mah Allah. Allah tebel, tafkhim ya. Taglid. Allahus Samad. Allah, nih pakai Latin. Allahus Samad. Allahus Samad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ada saran, ada kritik, jangan sungkan disampaikan demi perbaikan semua ini. Karena jujur saya juga orang yang tengah belajar pakai Latin. Karena saya kalau pakai Latin yang apa adanya ini pasti nggak bisa. Ya, silahkan masukkan kritikannya ke 0812 828 7881 atau ke yang satu lagi 0812 1931 1035. Silahkan ya. Ada saran, ada kritik, jangan sungkan disampaikan. Pak Hari kurangnya di sini. Kalau lebihnya biarin. Pak Hari kayaknya menurut pengalaman saya sebagai mualaf, kayaknya ini deh kurangnya di gini. Kayak gini. Ya, itu saya minta masukannya. Ini baru karena ini kalau nggak salah baru kali keempat ya. Saya sudah bikin Al-Fatihah, dilatihankan begini, diarabkan dan diterjemahkan. Fatihah, kemarin juga An-Nas, Al-Falaq, ini Al-Ikhlas. Berarti baru 4. Nanti saya akan insya Allah akan bikin terus ya, mudah-mudahan ya. Tolong di-share, dibagikan, di-share ya. Di komen juga. Kemudian pengikutnya juga loncengnya diinikan ya, diaktifkan biar bermanfaat untuk semuanya.
ada saran, ada kritik, tolong sampaikan ya. Jangan lupa, jangan sungkan ke 0812 828 7881 atau ke 0812 1931 1035. Untuk ibu dan bapak yang mau bantu pesantren kita, pembangunan pesantren kita, insya Allah silahkan ya bantu. Nanti ada nomor rekeningnya, bisa hubungi saya dulu ke nomor handphone yang sudah saya sebutkan. Dengan satu harapan, mudah-mudahan kalau pesantrennya sudah jadi, saya membuat siaran rekamannya bukan hanya tulisan aja, tapi ada mulutnya juga. Jadi belajar pakai mulut penting. Jadi kalian belajar dimanapun nggak masalah, kita kan berhadapan, lihat mulutnya kan bisa, itu ya. Jadi belajar itu memang harus talaki, yang benar tuh harus talaki, harus berhadapan. Nah kalau kalian video callan kan nggak berhadapan, kita jangan gaptek amat ya gitu. Oh kan harus ketemu, iya bener. Ketemu dengan gurunya itu yang utama. Tapi kalau kalian di Hong Kong, di Amerika, di mana gimana ketemunya? Ya nanti aja lah kalau ketemu, kalau pas pulang ke Indonesia mampir ke pesantren saya. Insya Allah nginep di sini ya. Insya Allah. Jadi jangan sungkan, tolong disampaikan ada saran dan kritiknya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan ya. Kalau benar semua itu dari Allah. Kalau banyak kesalahan itu semata-mata kebodohan saya. Tapi saya ingin berharap semoga apa yang saya buat ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk saudara-saudara saya yang seringkali SMS sama saya, Pari saya sudah masuk Islam, sudah 5 tahun, 10 tahun, tapi nggak bisa sholat. Padahal yang benar masuk Islam hari ini langsung sholat nggak bisa ditunggu-tunggu. Ada tekniknya ya, nanti apa yang bisa dibaca surah pendek, Fatihah yang utamanya ya, jangan ketinggalan. Ini kan kalau surat ini sunnah. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.